البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang tadi malam, yaitu pembahasan apa tadi malam itu, ta'awun di dalam membina masjid, Abdul Aziz bin Mukhtar, guru dari Musaddad, beliau adalah Abu Ishaq Al-Basri. Nah, sekarang kita masuk ke bab berikutnya. Al-babur rabi' wasitun, bab yang ke-64, bab al-isti'anati bin najari was-sunnah fi a'wadil mimbar wal masjid, yaitu meminta bantuan kepada tukang kayu, kepada orang-orang yang membuat produk ini, produk itu, yaitu apa, tukang bangunan misalkan, untuk mengurusi a'wadil mimbar, yaitu tiang kayu-kayu untuk dibuat mimbar. Dan juga membina masjid secara umum, yaitu boleh, bukan berarti minta bantuan itu langsung free begitu saja. Kembali ke kesepakatan, kita membayar tukang untuk buat ini, buat itu, dan sebagainya. Dan ini adalah boleh. Kita masuk ke hadisnya. Al-hadisus samin wal arba'un ba'da arba'imi'ah, 448. Haddatsana Qutaibah. Beliau adalah Qutaibah bin Sa'id Abu Raja al-Baghlani al-Balkhi, yaitu dari Afghanistan. Qala haddatsana Abdul Aziz. Ini di level ini beliau adalah Abu Tammam. Beliau cuma Abdul Aziz bin siapa ya? Kalau tak salah Abdul Aziz bin Suhaib di level ini. Abu Tammam Al-Madani. An Abi Hazim. Abi Hazim murid dari Sahal, berarti Salamah bin Dinar Al-Madani. An Sahal. Beliau Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Kunyahnya anak lupa ya, siapa ya? Abdul Walid kan? Anak malah lupa sendiri. Madani. Semuanya Madaniyun kecuali Qutaibah bin Sa'id. Qal ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila imra'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan utusan kepada seorang wanita Ansor. Kata Al-Hafidz, saya tidak tahu siapa identitinya. Qal muri ghulamakin najjar. Perintahkan hamba sahayamu si tukang kayu itu ya'malli, agar dia membuat untukku a'wadan, yaitu kayu-kayu, ajlisu alaihin, untuk aku duduk di atasnya, yaitu mimbar. Tayyib. Sebenarnya kelengkapan riwayatnya adalah yaitu wanita inilah yang lebih dahulu menawarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, maukah Anda untuk saya buatkan semacam, yaitu saya buatkan mimbar yang kalau Anda duduk di situ seakan-akan Anda berdiri, yaitu posisinya tinggi, boleh apa? Bicara di hadapan orang yang banyak, mencapai orang di belakang-belakang, melihat orang yang di belakang. Boleh jadi kemudian Nabi menunda kesepakatan atau apa, kemudian Nabi mengirimkan utusan kepada wanita itu, yaitu perintahkan hamba sahayamu si fulan, tukang kayu itu, untuk membuatkan apa yang engkau sebutkan tempo hari itu. Tayyib. Ini menunjukkan disyariatkannya membuat mimbar. Tentunya mimbar yang dicontohkan Nabi, yaitu yang memiliki 3 undak-undakan itu yang sesuai dengan sunnah Nabi. Kemudian kita masuk hadis berikutnya. Al-haditsut tasi' wal arba'un ba'da arba'imi'ah. Haddatsana Khallad. Beliau adalah Khallad bin Yahya Abu Muhammad Al-Makki. Si asalnya bukan orang Makkah ya, beliau orang Kufah tapi tinggalnya di Makkah. Qal haddatsana Abdul Wahid ibnu Aiman. Beliau Abdul Wahid bin Aiman. Beliau Makki juga. Cuma untuk kunyahnya ana lupa. Beliau Makki. An abihi, ini Aiman al-Habsyi, tidak disebutkan siapa nama ayahnya dan siapa kunyahnya. Dia tabi'i dan dia dari bekas hamba sahaya, Aiman al-Habsyi. Tayyib. An Jabir, ma'ruf kita lewati, Abu Abdillah Jabir bin Abdillah As-Sulami Al-Madani. Annamra'atan qalat, bahwasanya ada seorang wanita berkata kepada Nabi. Jadi bukan sejak awal Nabi memerintahkan wanita itu, tapi wanita itu yang menawarkan.
Ya Rasulullah, ala aj'alu laka syai'an. Wahai Rasulullah, maukah Anda, ini ala harfu ta'rid, yaitu maukah Anda untuk saya buatkan bagi Anda sesuatu taqa'udu alaih, untuk Anda duduk di atasnya. Jelas yang berbuat bukan wanita ini, tetapi yang membuat ya hamba sahaya dia, tukang kayunya. Tapi karena wanita ini yang memerintahkan, maka boleh fi'il dinisbatkan pada dia. Saya membuatkan ini, padahal maksudnya nanti saya akan memerintahkan tukang kayu itu untuk membuatnya. Untuk Anda duduk di atasnya. Fa innali ghulaman najjaro, karena saya memiliki hamba sahaya yang dia itu tukang kayu, ya pandai hastakarya ini dan itu. Jadi nanti hambaku yang akan membuat itu. Jadi wanita inilah yang menawari. Bukannya Rasulullah tasawul minta free kepada umat untuk dilayan, bukan seperti itu. Qal in syi'ta, kalau engkau mau boleh. Nah, boleh jadi ini polanya, yaitu Rasulullah mengatakan kalau engkau mau, tapi setelah beberapa hari Rasulullah memerintahkan agar wanita itu segera menyuruh tukang kayunya membuat itu. Fa'amilatil mimbar, maka wanita itu membuat mimbar. Maksudnya memerintahkan kepada hambanya untuk membuat mimbar. Dan kayunya sebagaimana dijelaskan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dia dari Torfa, yaitu sejenis kayu pohon cemara yang biasa tumbuh di Jazirah Arab itu. Ma'ruf, kayunya tinggi-tinggi dengan memang cenderung lurus, keras dan seterusnya. Betul. Iya, ketika awal-awal Nabi berceramahnya berdiri bersandar di pohon kurma itu. Nah, setelah ada mimbar, maka kayunya itu ditinggalkan oleh Nabi. Akhirnya kayunya menangis. Hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik. Dalam riwayat Bukhari Muslim, hatta yartajal masjid. Ketika kayunya itu melenguh seperti lenguhan lembu, sampai masjid itu bergetar. Dijelaskan oleh para pensyarah, yaitu kayunya itu sedih karena ditinggal oleh Nabi, padahal selama ini menjadi tempat sandaran Nabi. Dia mendengar zikir, mendengar peringatan, mendengar nasihat. Nah, sekarang Nabi pindah tempat, dia menangis. Maka kemudian Nabi pun memeluk kayu itu. Kemudian Nabi memerintahkan agar kayu itu dikubur di salah satu dinding masjid. Nah, salah satu rawinya, muridnya Anas bin Malik, yaitu Al-Hasan Al-Basri, dia sambil menangis mengatakan, wahai saudara-saudaraku, ini kayu, dia saja punya perasaan, dia sedih ketika terpisah dari zikrullah. Bagaimana dengan kita? Ya, itu terkait dengan masalah itu memang betul. Ceritanya panjang, masalah perpindahan Nabi dari bersandar di kayu, kayu kurma, menjadi duduk di atas mimbar dari kayu cemara. Ternyata kayu pertama nangis. Tak disebut, tapi nanti kalau tak salah di pembahasan bagian khutbah Jumat akan disebutkan lebih panjang. Ini memang tanda keajaiban ya, sahabat lihat langsung, dengar langsung bagaimana kayu itu menangis. Masya Allah. Kalau sekarang mungkin kayu itu nanti akan disembah-sembah orang tuh. Kayunya bersuara-suara, dicari berkah. Sih nggak masalah cari berkah dalam artian Nabi bersandar situ, kita usap-usap, itu nggak masalah. Tapi kadang orang berlebihan, kayunya yang malah diagungkan. Tayyib ilahuna. Untuk yang ketiga tak perlu insya Allah ya. Tadi sudah bahas masalah akidah. Tayyib. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Iya.